Apa sih amal soleh? Nah, kita buka lagi ya. Buka lagi. Ini mohon maaf ya, agak bolak-balik ya. Gitu. Apa sih amal soleh? Nah, ternyata definisi amal soleh itu dijelaskan di Quran surat Al-Kahfi. Itu jelas sekali ya. Jelas sekali. Ya. Waman kana yarju liko arobihi falyamal amalan solihan. Jadi di Quran surat Al-Kahfi ayat 110 jelas dikatakan bahwa barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Kan ini bahasa sangat luar biasa ya. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Ternyata amal soleh juga spesifik artinya. Tidak seperti yang kita pahami selama ini. Jadi amal soleh itu ternyata adalah cara, ya metode yang dapat mengantarkan kita untuk bisa berjumpa dengan jati diri kita sendiri. Nah, siapa yang bisa ya berjumpa dengan jati dirinya, makanya dalam hadis dikatakan man arofa nafsahu faqad arofa robahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Jadi siapapun ya yang sudah bisa bertemu dengan jati dirinya. Siapa jati diri itu? Kan Allah bilang dalam Al-Qur'an, ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, ini yang disebut dengan kurung, ya, kurung, cangkang, itu, maka Allah bilang, aku tiupkan ruhku. Jadi yang ditiupkan ke dalam tubuh kita itu adalah ruhku. Nah, jadi itulah sebetulnya isi kita yang sebenarnya. Karena yang kelihatan di sini adalah cangkangnya. Makanya kalau leluhur kita di tanah Sunda sering mengatakan, ya, jisim kuring. Ya, jisim kuring. Jadi jisim itu adalah jasad, sedangkan kuring adalah yang ada di balik jasad. Jadi jisim itu adalah bungkus, sedangkan kuring itu adalah yang dibungkus. Makanya jisim itu adalah kurung, sedangkan kuring adalah yang ada dalam kurung. Makanya kalau ada kurung, ya kurung itu apa? Sangkar, ya. Kalau ada sangkar, ada kurung, dalamnya ada burung. Nah, sebetulnya kurung itu adalah bungkusnya, sedangkan isinya adalah burung. Nah, tentu saja jisim kuring, jisim itu adalah jasadnya, kuring itu yang terkurung di dalam jisim. Itulah diri sejati kita. Nah, siapa yang bertemu dengan jati dirinya, maka dia akan ya bisa bertemu dengan siapa yang mengenal jati dirinya, maka dia akan kenal kepada Tuhan. Man arofa nafsahu faqad arofa robahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal pada Tuhan. Nah, pengenalan akan jati diri ini sebetulnya dibutuhkan suatu metode. Metodenya dalam Al-Quran disebutnya amal soleh. Jadi amal soleh ini adalah metode atau cara yang dapat mengantarkan kita untuk mengetahui jati diri kita sendiri. Jadi sangat berbeda pengertian amal soleh seperti yang selama ini kita kenal. Kita membantu panti asuhan disebutnya amal soleh. Kita membantu masjid disebut amal soleh. Padahal itu semua kategorinya adalah amalun hasanah. Amal-amal kebajikan. Jadi amal soleh sendiri dalam Al-Quran punya definisi yang khas. Punya definisi yang sangat pasti. Ya gitu. Coba para sahabat. Kalimat ini kita urai sekarang. Barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Kan sama saja dengan begini. Barang siapa yang ingin menghilangkan laparnya, lakukan makan. Apa makan tuh? Makan adalah cara untuk menghilangkan lapar. Barang siapa yang ingin menghilangkan hausnya, maka dia minum. Apa minum? Minum adalah cara untuk menghilangkan haus. Jadi sebetulnya makan, minum itu metode sebetulnya. Metode yang dapat membebaskan kita dari lapar dan haus. Jadi siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka kata Quran, lakukan amal soleh. Jelas amal soleh itu berarti metode yang dapat mengantarkan kita kepada Tuhan. Baik, sekarang saya stop lagi yang ini, ya, karena kita masuk lagi pada yang screen yang tadi. Ini agak bolak-balik ya, nggak apa-apa, supaya semuanya mengerti. Baik para sahabat. Jadi siapa solihin ini? Solihin ini adalah orang yang sudah bisa ya mengerjakan amal soleh. Apa amal soleh? Amal soleh adalah cara untuk dia mengenal jati dirinya. Nah, jadi pertanyaannya, apakah kita ini sudah masuk solihin? Nah, jadi kalau kita tidak tahu amal soleh itu adalah cara untuk memperkenalkan diri kita dengan Tuhan, ya sejatinya diri kita, itu berarti kita belum tahu yang namanya amal soleh. Kalau amal solehnya juga tidak tahu, berarti kita tidak berhak mengklaim sebagai solihin. Nah, sekarang siapa syuhada? Syuhada itu artinya para penyaksi. Penyaksi siapa? Tentu saja penyaksi dirinya. Ya, penyaksi diri sejatinya. Makanya syahid itu artinya adalah para penyaksi. Makanya kita kan setiap hari bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan jelas ya bahwa ya bersaksi itu harus diawali dengan proses penyaksian. Jadi siapa syuhada ini? Para penyaksi. Makanya orang yang sudah tahu amal soleh, maka dia akan mengerjakan amal soleh. Ketika dia mengerjakan amal soleh, dia akan jumpa dengan jati dirinya. Ketika dia berjumpa dengan jati dirinya, maka dia akan menyaksikan siapa jati dirinya. Nah, orang yang berhasil menyaksikan jati dirinya, itu disebut dengan syuhada. Makanya kan Sayyidina Ali ketika sedang berwudu, ya,
Beliau itu bergetar ya, tangannya berkeringat. Lalu ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Ali, ya, kenapa sampai begitu ya wudumu?" Itu. Lalu Ali mengatakan, "Kalau kamu tahu siapa yang akan aku sembah, kamu akan merasakan seperti yang aku rasakan." Lalu sahabat bertanya, "Ya Ali, ya dengan apa engkau melihat Tuhanmu?" Dan Ali mengatakan, "Ru'yatullah bi ainil qalbi." Aku menyaksikan Tuhanku dengan terang mata kolbuku. Nah, ketika menyaksikan ya diri sejatinya dengan terang mata kolbu, nah itu yang namanya syuhada. Itulah syuhada. Yang selama ini kata syuhada ini asal orang mati di medan perang disebut syahid saja. Padahal syahid itu sendiri artinya adalah para penyaksi. Gitu ya. Nah, ketika dia menyaksikan dan menyaksikan, kan otomatis ketika dia menyaksikan, dia bisa membenarkan. Nah, orang yang membenarkan itu namanya sidikin. Jadi keren sekali sebetulnya ya. Solihin, syuhada, sidikin, ya tentu saja itulah sebetulnya yang dialami oleh para nabi. Para nabi memulai awal spiritualnya dari solihin, syuhada, sidikin. Kemudian mereka itu memiliki gelar ya para nabi. Jadi oleh karena itu maka yang mendapatkan nikmat cuma 4 golongan. Para nabi, para sidikin, para syuhada, para solihin. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita termasuk salah satu dari 4 ini? Gitu. Kalau tidak masuk, ya sudah, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Berarti kalau kita jujur, oh ternyata saya belum termasuk orang yang dapat nikmat. Nah, kalau tidak termasuk salah satu dari yang dapat nikmat, atau tidak termasuk golongan yang dapat nikmat, kan kemungkinan cuma 2. Pertama adalah golongan yang tidak tahu, dan yang kedua adalah golongan yang murka. Siapa yang murka? Yang murka itu adalah orang yang sudah diberi nikmat, tetapi kemudian dia tidak percaya. Orang yang sudah diberi nikmat, kemudian dia murka. Jadi murka itu sebetulnya kembali ke belakang setelah dia ditunjukkan kebenaran pada dirinya. Apakah ada ya orang-orang yang setelah ditunjukkan kebenaran kemudian berbalik ke belakang? Ya tentu saja. Dalam proses perjalanan spiritual, ya seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, Allah mengatakan, "Summa aurasnal kitabal ladzina astofaina min ibadina, faminhum dzalimun nafsi, faminhum muqtasid, faminhum sabiqun bil khairat biiznillah." Jadi orang-orang yang mewarisi kebenaran itu ya akan terbagi 3. Satu ya yang menzolimi dirinya sendiri, yang kedua yang setengah-setengah atau disebut muktasid, dan yang ketiga yang sungguh-sungguh. Cuma 3 aja. Yang menzolimi dirinya sendiri berarti dia ya murka terhadap kebenaran yang sudah diterimanya. Yang kedua adalah orang yang orang yang setengah-setengah. Bahasa Qurannya al-muktasid. Ya, jadi setengah-setengah itu berarti tidak sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, sabikun bil khairat biiznillah. Orang yang sungguh-sungguh menjalankan ya yang dia yakini dengan izin Allah. Jadi para sahabat keren sekali sebenarnya kalau kita mendalami Quran itu secara saintifik, bedah semua kata per kata. Jadi tadi pertanyaan pertama adalah Shiratal Mustaqim apa? Dijawab, jalannya orang yang dapat nikmat. Siapa yang dapat nikmat? Dijawab lagi, ada 4. Para nabi, para sidikin, para syuhada, para solihin. Siapa para solihin? Siapa para syuhada? Siapa para sidikin? Siapa para... Dijawab lagi ya secara saintifik. Kemudian dibuktikan ayat per ayat. Dan kita mendapatkan sebuah ya pemahaman yang utuh. Itu yang disebut dengan pemahaman yang komprehensif. Jadi kalau kita punya pemahaman yang utuh, maka kita ya memiliki apa itu kejernihan di dalam berpikir, kejernihan dalam meyakini, dan itu yang akan menimbulkan rasa percaya diri. Itu keren sekali sebetulnya kalau kita tahu, ya. Jadi ya sekarang kita simpulkan, apakah kita termasuk yang dapat nikmat, yang dimurkai atau yang tidak tahu. Sekali lagi, yang dimurkai bukan dimurkai oleh Allah. Jadi orang yang dimurkai itu sesungguhnya adalah dia ya dimurkai oleh dirinya sendiri. Sudah ditunjukkan kebenaran padanya, tetapi kemudian dia tidak bisa menerima kebenaran itu seutuhnya. Nah, oleh karena itu, para sahabat yang dirahmati Allah, saya akan tunjukkan bukti-bukti yang lain, ya. Oleh karena itu, maka saya stop dulu yang ini. Ya. Kemudian kita akan masuk dulu kepada bukti-bukti yang lain. Nah, sekarang mari kita lihat para sahabat, ya. Kita lihat, saya tunjukkan dulu beberapa ayat dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu ada istilah Bani Israel. Nah, ini harus dipahami ya. Nanti kita akan bedah ya, Bani Israel. Siapa Bani Israel itu? Bani itu adalah orang, Isra itu artinya berjalan, Eli itu bukan bahasa Arab. Eli itu bahasa Ibrani, ya. Makanya kalau pergi ke Israel, pergi ke Palestina, ya, makanya para sahabat, ya, jangan heran, ya. Ya, di sampingnya Masjidil Aqsa itu ada namanya tembok ratapan. Jadi kalau di Masjidil Aqsa orang panggil Tuhan Allah, ya, yang sebelahnya panggil Tuhan itu Eli. Jadi Eli itu adalah Tuhan. Jadi sebetulnya itulah cara manusia memanggil Tuhannya dengan cara yang berbeda.
Ya, saya yakin yang dipanggil yaitu Tuhan yang sama, karena Tuhan itu cuma satu, dipanggil dengan berbagai sebutan oleh mereka yang meyakininya. Jadi kita tidak usah memperdebatkan soal panggilan, ya, karena Tuhan sendiri kan sebenarnya membebaskan. Kita mau manggil beliau seperti apa, dan kita pun memposisikan beliau seperti apa, itu terserah kita. Makanya Tuhan bilang dalam hadis qudsi, aku bergantung sangkaan hambaku. Baik, kita akan mulai sekarang, ya, tahap demi tahap ya, para sahabat. Ulangi lagi tadi Bani Israel apa? Bani itu adalah orang. Ya, Isra artinya berjalan, Eli itu artinya adalah Tuhan. Jadi Bani Israel adalah orang yang berjalan menuju Tuhan. Jadi siapa orang yang berjalan menuju Tuhan? Ya siapa saja. Siapa saja orang yang berjalan menuju Tuhan, itulah Bani Israel. Jadi Bani Israel itu tidak ada kaitannya dengan suatu bangsa. Bani Israel itu tidak ada kaitannya dengan sekelompok manusia tertentu. Tidak ada. Karena Bani Israel itu sangat universal. Itu bahasa universal. Jadi Bani Israel itu adalah siapa saja orang yang berjalan menuju Tuhan, itulah Bani Israel. Oleh karena itu, maka saya akan tunjukkan ya kebenaran ini. Mari kita lihat dulu ya surat Al-Jasiyah ya, surat yang ke-45. Ini saya mulai dari sini ya, surat yang ke-45 ya, ayat yang ke-16. Oke. Dan silakan para sahabat mencatat ayat demi ayat yang saya sampaikan ya, supaya para sahabat mendapatkan keutuhan ya. Jadi kalau misalkan belum sempat, oke, saya besarkan dulu ya. Nah, mari kita lihat ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Bani Israel. Jadi Bani itu orang, Isra itu berjalan, El itu Tuhan. Ya. Dan sesungguhnya ya telah kami berikan kepada Bani Israel. Jadi kepada Bani Israel diberikan apa? Diberikan ada 5 ya. Perhatikan ya satu persatu. Yang pertama diberikan kitab. Yang kedua diberikan hukma ya, hukma. Jadi hukma itu sebetulnya adalah hakim ya, hakim ya. Di sini juga ada Pak Hakim ya, mantan hakim ya, Ayah Sartono, bahkan beliau ketua Perpahi ya, ini yang paling ganteng nih ya, yang pakai baju batik warna biru ya. Selamat malam Ayah Sartono ya. Itu ya, beliau ini ketua Perpahi ya, mantan hakim ya, yang luar biasa. Jadi hakim ini kan sebenarnya gelar yang diberikan ya. Ya, hakim ini sebetulnya ya sebetulnya nama Allah ya dalam Asmaul Husna, dan kemudian di Indonesia hakim ini dijadikan sebagai gelar untuk sebuah profesi tertentu. Makanya berat sekali ya jadi hakim itu. Nanti kita tanya sama Ayah Sartono, jadi hakim itu berat apa tidak? Karena hakim ini kan sebetulnya artinya adalah orang yang bijaksana. Nah, orang yang bijaksana ya, luar biasa ya. Siapa orang yang bijaksana? Ya tentu saja nanti akan jadi melebar ya. Saya akan batasi dulu. Jadi ya kepada Bani Israel itu diberikan 5. Yang pertama kitab, yang kedua adalah wal hukma, yaitu hukum ya. Ya, hukum itu sebetulnya adalah tata aturan yang mengatur supaya orang menjadi bijaksana sebetulnya. Makanya para penegak hukum yang paling tinggi itu kan mulai dari kepolisian, kejaksaan, kan yang memutuskan itu adalah hakim. Nah, itu yang paling tinggi ya. Makanya keputusan hakim itu memiliki kekuatan hukum. Nah, hukum itu bahasa Quran sebetulnya. Sebetulnya hukum itu adalah kebijaksanaan. Ya, gitu. Jadi kepada Bani Israel diberikan pertama kitab, yang kedua adalah kebijaksanaan, yang ketiga adalah kenabian, wan nubuwah. Yang keempat adalah rezeki ya yang baik, dan yang kelima adalah wa fadalnahum alal alamin. Dan dia itu diunggulkan ya dari umat yang lain. Jadi siapa saja orang yang mau berjalan menuju Tuhan, maka kepadanya akan diberikan 5. Yang pertama adalah kitab, yang kedua akan diberikan kebijaksanaan, yang ketiga diberikan kenabian, yang keempat diberikan rezeki yang baik, dan yang kelima kepadanya diberikan keutamaan. Jadi keren sekali sebetulnya. Ya inilah sebetulnya yang diberikan kepada Bani Israel. Jadi sebetulnya ya siapa Bani Israel itu? Nah 4 golongan yang mendapatkan nikmat tadi itu oleh Quran disebut Bani Israel. Jadi sebetulnya para solihin, para syuhada, para siddiqin, dan para nabi oleh Quran disebutnya Bani Israel. Ya, Bani Israel. Jadi orang yang berjalan menuju Tuhan. Makanya jangan heran kalau mereka itu diberikan 5 hal. Kitab, kebijaksanaan, kemudian kenabian, kemudian rezeki yang baik, dan kemudian diberi keutamaan. Nah, oleh karena itu, para sahabat, ya, saya akan tunjukkan sekarang bahwa Bani Israel ini adalah orang yang mendapat nikmat. Nah, mari kita baca perlahan ya. Kita mulai dari yang dasar dulu ya. Quran surat Al-Baqarah. Nah, ini ngaji ya. Agak serius nih malam ini ya. Al-Baqarah ayat 40 dulu. Mari kita lihat ya. Ya Bani Israel, hai orang yang berjalan menuju Tuhan,
Uzkuru, ingatlah, nikmati. Tuh, di sini ada kata-kata nikmat. Jadi jelas nikmat itu diberikan kepada Bani Israel. Jadi kalau nikmat diberikan kepada Bani Israel, berarti ayat tadi mengatakan nikmat diberikan kepada 4 golongan, para solihin, para syuhada, para sidikin, dan para nabi. Jelas bahwa 4 golongan itu termasuk Bani Israel. Jadi clear ya, saya buktikan secara saintifik. Jadi 4 golongan itulah yang disebut dengan orang yang dapat nikmat. Dan kemudian di ayat ini dikatakan, hai Bani Israel, hai orang-orang yang berjalan menuju Tuhan, ingatlah nikmat Allah kepadamu. Nah, jadi si Bani Israel ini diingatkan tentang nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Jadi kalau begitu siapa Bani Israel? Orang yang dapat nikmat. Kalau tidak dapat nikmat, tidak mungkin diingatkan. Nah, Allah itu mengingatkan kepada Bani Israel bahwa kepada kamu sudah diberikan nikmat. Apa sesungguhnya nikmat itu? Jadi nikmat yang sesungguhnya adalah bertemu Tuhan. Nikmat yang sesungguhnya adalah bertemu dengan jati diri kita sendiri. Nikmat yang sesungguhnya adalah setiap saat selalu merasakan kehadiran Tuhan. Makanya merasakan kehadiran setiap saat, itulah oleh leluhur kita di tanah Jawa disebut manunggaling kaulalan Gusti. Maka orang yang semacam itu memiliki karakter eling lan waspodo. Jadi di mana-mana selalu eling dan waspada. Wah, itu ajaran yang sangat luar biasa itu. Ajaran dari leluhur kita. Yang selama ini ya dianggap ajaran itu ya ajaran parsial. Ajaran lokal, pada itu ajaran yang bersifat global, sangat universal, sangat komprehensif dan luar biasa. Nah, oleh karena itu di ayat ini dikatakan, para sahabat, ya, hai orang-orang yang berjalan menuju Tuhan, ingatlah nikmat Allah kepadamu dan yang telah dianugerahkan kepadamu. Jadi jelas Bani Israel orang yang dapat nikmat. Lalu Allah bilang, wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum wa iya ya farhabun. Dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku akan penuhi janjiku kepadamu. Dan hanya kepadamulah, hanya kepadakulah kamu semuanya harus tunduk. Ya, jadi oleh karena itu maka jelas dari ayat ini bahwa Bani Israel itu orang yang kepadanya telah diberikan nikmat. Nah, oleh karena itu maka diingatkan oleh Allah, ingat nikmat yang aku berikan kepada kamu. Dan ingat ya, janjimu kepadaku. Maka ketika kamu menunaikan janjimu kepadaku, aku pun akan memenuhi janjiku kepadamu. Dan hendaklah kamu hanya tunduk kepadaku. Nah, dari ayat ini jelas kita mendapatkan satu pemahaman bahwa Bani Israel itu adalah orang yang dapat nikmat. Tidak mungkin orang yang tidak diberikan nikmat tiba-tiba diingatkan tentang nikmat. Kan tidak mungkin ya, saya ini tidak titip apa-apa kepada Ayah Sartono. Tiba-tiba saya mengingat kepada Ayah Sartono, Ayah Sartono, awas ya, itu barang yang saya titipkan ke Bapak. Nah, sementara Ayah Sartono mengatakan, loh, kapan? Kapan saya menitipkan sesuatu? Kan mungkin akan bingung kan, gitu. Jadi tidak mungkin Allah mengingatkan kepada Bani Israel tentang nikmat kalau kepadanya tidak diberikan nikmat. Itu yang pertama. Lalu kita buktikan lagi di ayat yang lain ya. Kita lihat ayat yang ke-47 ya, masih Al-Baqarah. Nah, di ayat yang ke-47 bahkan ditegaskan, ya Bani Israel, hai orang-orang yang berjalan menuju Tuhan, uzkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Ingat ya kembali nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Jadi jelas Bani Israel ini sudah diberi nikmat. Dan nikmat ini tidak ada kaitannya, mohon maaf, dengan harta, dengan jabatan, dan lain-lain. Karena nikmat ini sangat spesifik. Nah, yang ada kaitannya dengan semua yang kita nikmati dalam hidup itu adalah berkah ya dari Allah. Jadi nikmat itu dalam Quran memiliki arti yang sangat spesifik. Nah, wa anni fadoltukum alal alamin, dan aku telah fadol itu adalah keutamaan. Dan aku telah berikan keutamaan kepada kamu dibandingkan dengan yang lain. Jadi, nikmat yang diberikan kepada Bani Israel itu adalah keutamaan yang tidak diberikan kepada yang lain. Oleh karena itu, para sahabat, ya, masa tidak mau kita jadi Bani Israel? Karena Bani Israel itu bukan kelompok tertentu, bukan bangsa tertentu. Dalam Al-Quran, Bani Israel itu orang yang berjalan menuju Tuhan. Maka siapapun yang berjalan menuju Tuhan, selalu bersama Tuhan setiap saat, ya pasti dong akan diutamakan. Akan memiliki keutamaan. Yuk kita buktikan sekarang dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang yakin kalau Tuhan bersama dia, pasti perilakunya baik. Orang yang yakin setiap hari merasa diawasi Allah, pasti dia tidak mungkin melakukan kejahatan. Orang yang yakin kalau Allah mengawasi dia, pasti kehidupannya akan baik. Tidak mungkin menyakiti orang lain, tidak mungkin merendahkan orang lain, tidak mungkin membuat kerusakan di muka bumi ini. Dan banyak sekali orang yang mengklaim dirinya seakan-akan bertuhan kepada Allah. Bahkan setiap saat membaca Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
tetapi perilakunya sama sekali jauh ya dari sifat-sifat Allah. Dia tidak punya Ar-Rahman, dia tidak punya Ar-Rahim, dia tidak punya Al-Latif, dia juga tidak punya As-Sabur, dia juga tidak punya Al-Wasi. Tidak punya sifat kasih, tidak punya sifat sayang, tidak ada kelembutan, ya, tidak ada juga keluasan, tidak ada keluasan. Yang ada adalah kekerasan. Bahkan yang ditunjukkan kepada orang lain adalah merasa dirinya seakan-akan ya, seakan-akan dirinya yang paling benar, seakan-akan dirinya yang paling segalanya. Lalu semua selain dirinya adalah salah. Inilah sebetulnya orang yang tertutup. Kenapa? Dia tertutup ya terhadap pandangan dari orang lain. Dia tertutup terhadap pendapat dari orang lain. Dia tertutup terhadap nasihat dari orang lain. Kan ini sangat berbahaya. Itu yang kemudian menimbulkan fanatisme secara buta. Jadi para sahabat, malam ini saya memberikan kajian yang sangat dalam ya, dan mohon dicermati, nanti bisa diulang-ulang nanti ya, karena ini juga disiarkan secara langsung ya di YouTube ya. Jadi mungkin juga ada para sahabat yang sedang menyaksikan di YouTube ya, kita sapa juga. Selamat malam, semoga para sahabat semua yang menyaksikan di YouTube dan di platform yang lain juga bisa berinteraksi, paling tidak sekarang berinteraksi secara batin dengan saya. Baik para sahabat ya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat ya, ada satu ayat di Quran surat Al-Baqarah, masih surat Al-Baqarah. Ini ayat yang ke-108. Saya akan tunjukkan ya, ayat 108 ini sangat luar biasa ya. Bagi saya ini sangat menggetarkan ya. Oleh karena itu maka seperti ini para sahabat cara saya belajar. Jadi kalau saya belajar itu tidak pernah setengah-setengah. Jadi saya selalu gali ya kata demi kata supaya mendapatkan pemahaman yang utuh. Nah, lihat sekarang di Quran surat Al-Baqarah ayat 108 ya, kan dikatakan begini. Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul ya, Rasul kamu ya, seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah tersesat dari jalan yang lurus. Makanya kan di dalam Al-Quran yang paling banyak diceritakan adalah kisah Bani Israel, yaitu kisah Bani Israel dengan Nabi Musa. Makanya ini yang paling banyak dibicarakan. Mulai dari Quran surat Al-Baqarah, terus Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus ya, sampai Quran surat Al-Isra, bahkan sampai Quran surat Al-Kahfi, cerita tentang Bani Israel itu paling banyak. Kenapa? Karena Bani Israel adalah orang yang berjalan menuju Tuhan. Makanya ya, orang yang menukar iman dengan kekafiran, itulah orang yang telah tersesat dari jalan yang lurus. Menukar iman dengan kekafiran, sesungguhnya dia adalah ya murka terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dia. Makanya sebenarnya iman yang sesungguhnya adalah nikmat. Nikmat apa? Nikmat kita bisa merasakan kehadiran Allah setiap saat. Nikmat kita bisa merasakan keberadaan kita, ya, keberadaan Allah dalam diri kita setiap saat. Itulah nikmat yang sesungguhnya. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menukar nikmat itu dengan kekafiran. Nah, oleh karena itu maka ya saya akan tunjukkan ya satu ayat yang sangat luar biasa, dan ini sering ya dibaca ketika syukuran. Nah, syukuran versi kita, syukuran ketika kita mendapatkan yang kita ingin, bukan ya syukuran versi Quran. Nah, di ayat ini dikatakan para sahabat, perhatikan, wa iz qala Musa liqaumihi uzkuru nikmat Allah alaikum. Diulang lagi di sini ya. Dan ingatlah ketika Musa berkata pada kaumnya. Siapa kaumnya Musa? Kan Bani Israel. Apa yang dikatakan? Uzkuru nikmat Allah alaikum. Ya, maka ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kamu. Apa itu? Nah, kamu telah diselamatkan dari para pengikut-pengikutnya. Ya, mereka itu menyiksa kamu dengan siksa yang sangat pedih. Mereka menyembelih anak laki-lakimu, membiarkan hidup-hidup anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu adalah cobaan yang paling besar dari Tuhan. Nah, ini ada bahasa simbolik di sini. Ya, menyembelih anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Apa maknanya? Itu maknanya laki-laki itu lambang dari ruhani, sedangkan perempuan lambang dari jasmani. Jadi membunuh ya anak laki-laki berarti membunuh ruhani kita sendiri. Membiarkan hidup ya anak perempuan berarti kita lebih berorientasi hidup kita pada urusan-urusan jasmani. Jadi siapapun ya yang cenderung pada urusan jasmani kemudian melupakan urusan ruhani, maka dia ya termasuk orang-orang yang ya melupakan nikmat dari Allah kepadanya. Makanya di Quran kan diingatkan ya orang-orang yang semacam itu dalam Quran surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukazzibu bidin fazalikal ladzi yad'ul yatim. Celakalah para pendusta agama, itu mereka yang mentelantarkan yatim. Siapa yatim? Yatim itu yang tak beribu, yang tak berbapak. Yang tak beribu, yang tak berbapak itu adalah ruh kita yang ada di dalam diri kita. Maka mentelantarkan yatim berarti mentelantarkan ruh. Para sahabat sholat, tetapi hanya aspek luarnya saja, hanya jasmaninya saja, hanya tubuhnya saja. Ruku, sujud, tapi hanya secara fisik. Kita tidak pernah melibatkan sholat kita, aspek ruhaniah kita.
Itu yang disebut dengan pendusta agama. Karena kita mentelantarkan yatim yang ada dalam diri kita sendiri. Nah itulah ya, banyak sekali terminologi yang harus kita luruskan ya dalam belajar agama supaya kita mendapatkan pemahaman yang utuh. Jadi di ayat ini ya, ayat yang ke-6 itu cerita apa? Cerita tentang nikmat ya, itu. Dan nikmat yang diberikan jelas ya, tidak ada kaitannya dengan urusan-urusan yang bersifat materi. Makanya di ayat yang ke-7, ini yang sering dibaca ketika syukuran, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabillah sadid. Ya. Siapa yang bersyukur, maka aku akan tambah. Dan siapa yang kufur, maka azab ya, azab yang sangat pedih bagi dia. Awas ya kalau kata-kata azab itu ya, azab itu ya bukan berarti azab dari Tuhan. Ya azab dari diri kita sendiri, dari perilaku kita sendiri. Makanya siapa yang bersyukur berarti yang terbuka ya, maka dia akan bertambah. Nah, terbuka apanya? Yang pertama adalah terbuka ya pikirannya untuk bisa menerima kebenaran dari manapun. Yang kedua tentu saja terbuka penglihatan kolbunya kepada Allah sehingga dia bisa menyaksikan tentang hal diri sejatinya dalam dirinya, maka dia akan menjadi ya solihin, akan menjadi syuhada, akan menjadi siddiqin, dan insya Allah orang yang semacam itu ya menjadi sekaum dengan para nabi. Nah, orang yang tertutup berarti orang yang tertutup, itu kafartum. Ya, orang yang tertutup berarti orang yang selalu menolak kebenaran, ya selalu merasa diri paling benar, selalu merasa dirinya paling sempurna, lalu mulai menghukumi orang lain, dan di luar dirinya dia menganggap semuanya salah. Yang paling benar adalah dirinya sendiri. Itulah para sahabat, ya penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini bisa memberikan pemahaman yang utuh kepada kita, walaupun saya tidak menjelaskan secara secara lebih terinci lagi. Semoga penjelasan yang sudah saya sampaikan bisa membuat kita tercerahkan dan kita mendapatkan pemahaman yang utuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu ya, silakan bagi para sahabat yang ingin ya menyampaikan pertanyaan. Tentu saja saya sangat terbuka malam ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Saya persilakan, silakan. Silakan ya, yang mau bertanya, raise hand dulu. Sudah ada satu penanya, silakan. Ibu Hilda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ayah. Terima kasih banyak untuk kesempatannya lagi buat saya. Baik. Ayah, dari awal pembukaan tadi, yang materi yang Ayah bawa itu, dalam ayat Al-Fatihah itu dikatakan tunjukkan jalan yang lurus. Berarti dengan adanya arti jalan lurus itu berarti manusia itu memang sudah pasti ada yang berada pada jalan yang tidak lurus, Ayah. Terus kenapa harus ada dikatakan manusia yang diberi nikmat? Artinya berarti ada juga yang sebaliknya. Ya, baik. Itu pertanyaannya. Ya, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Berarti kalau orang minta ditunjukkan ke jalan yang lurus, dia sedang berada di mana? Kalau kita minta ditunjukkan ke jalan yang lurus, berarti kita sedang di jalan yang mana? Kan jelas, berarti kita sedang berada di jalan yang tidak lurus. Kalau kita sudah berada di jalan yang lurus, buat apa kita minta ditunjukkan ke jalan yang lurus? Itu kan sederhana logikanya. Kemudian yang kedua, kenapa ada orang yang diberi nikmat? Apakah ada orang yang tidak diberi nikmat? Kan bukan sekedar, bukan berarti Allah memberi kepada si A, kemudian tidak memberi kepada si B. Bukan seperti itu. Allah itu kan bergantung pada kita. Allah bilang dalam Al-Quran, yahdillahu linurihi mayyasha. Aku akan menunjukkan kepada cahayaku siapa yang aku kehendaki. Siapa yang akan dikehendaki oleh Allah? Ya tentu saja yang punya kehendak. Yang punya kehendak ya dikehendaki. Yang tidak punya kehendak ya sudah. Karena dia juga tidak punya kehendak. Kan Allah bilang, aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum. Kecuali dia sendiri mengubahnya. Jadi ketika kita mau mengubahnya, Allah akan memfasilitasi. Ketika kita tidak mau mengubahnya, ya jelas dong. Ya, Allah juga tidak akan memfasilitasi. Saya kira itu ya, Bunda Hilda. Baik, sudah ada penanya lain? Ada Ibu Lisa, silakan. Silakan Ibu Lisa. Silakan dihidupkan mic-nya, Bunda Lisa. Baik, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya kenalkan diri dulu, Lisa. Saya dari Jakarta, Ayah. Ya.
baru beberapa kali mengikuti kajian ini gitu. Ya. Ya, saya senang. Dan tadi saya mengikuti yang Ayah sampaikan. Ada satu pertanyaan saya. Ya. Yang tentang orang yang beramal saleh itu orang yang amal saleh itu ternyata adalah cara untuk how to bagaimana kita bertemu dengan Allah gitu. Yang saya tanyakan di sini metodenya itu seperti apa gitu supaya kita bisa mendekat ke Allah. Itu Pak. Ya itu Ayah gitu. Segitu pertanyaannya. Terima kasih. Baik ya, Bunda Lisa, keren sekali pertanyaannya. Ini sudah menuju kepada teknis ya. Nah, disitulah ya, Bunda Lisa saya tunjukkan satu ayat ya. Oke. Untuk menjawab ini saya senang kalau saya pakai Quran ya menjawabnya supaya semuanya tidak ngawur ya. Iya, baik, baik Ayah. Ya, baik. Saya akan jawab pakai ayat ya. Oke. Nanti Bunda Lisa sendiri yang baca ya ayat ini. Baik. Ya, silakan dibaca Bunda Lisa. Kecil-kecil sekali Ayah bisa. Oh, kecil ya. Ya, saya bisa baca. Ini udah paling besar nih. Kalau bagi baik kalau gitu. Surat apa? Surat Al-Kahfi ayat 17. Oh, baik. 290 ya. Ya. Surat Al-Kahfi surat ke-18 ya. Ayat 17. Ya. Baik ya. Supaya tidak lama saya akan bantu Bunda Lisa, biar saya bantu ya. Dengarkan saja. Ya, dengarkan saja. Baik. Oke, sudah? Oke, baik. Saya tunjukkan ya. Ini lihat cursor saya, lihat cursor saya, ya. Lihat itu petunjuk dari saya. Perhatikan ya. Nah, saya tidak akan bahas surat ini secara utuh karena ini harus ada pengalamannya ya. Nah, yang paling penting dari sini, coba kita semua lihat ayat ini ya. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang akan mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk padanya. Nah, disitulah perlu kita seorang pemimpin. Perlu orang yang menunjukkan jalan. Nah, ini dalam bahasa Quran, itu yang disebut dengan waliyan mursidan. Ya, mayahdillahu fahuwal muhtadi, wa mayudlil falan tajidalahu waliyan mursidan. Ya, barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan petunjuk, maka dia akan mendapat petunjuk jalan. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah mendapat petunjuk, dia sampai kapanpun tidak akan mendapatkan seorang penunjuk jalan. Jadi terkait dengan pertanyaan Bunda Lisa tadi, bagaimana metodenya? Nah, disitulah kita harus bertemu dengan seorang penunjuk jalan. Karena tubuh kita ini sebetulnya sangat keren ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu isinya itu informasi, Bunda. Isinya informasi. Dan sudah dibuktikan sekarang ya di dunia sains bahwa tubuh kita itu kan tersusun oleh sel. Dan sel itu tersusun oleh DNA. Makanya polisi ya, ketika ada apa-apa kan kemudian mencari DNA kan. Karena apa? Di DNA itu ada informasi, Bunda. Bayangkan ya, di satu DNA itu ada 3 miliar informasi. Dalam satu DNA ada 3 miliar informasi. Bayangkan sekarang ya, dalam 100 triliun sel kita banyak informasi. Jadi dari ujung rambut, Bunda, sampai ujung kaki kita ini sebetulnya ada sejumlah informasi. Makanya di Quran dikatakan, "Iqra kitabaka", baca kitabmu. Baca kitabmu. Nah, kitab kita yang sebenarnya adalah tubuh kita yang sebenarnya. Makanya kalau nanti ya suatu saat ketemu saya bacakan dari ujung rambut sampai ujung kaki, nanti akan tercengang. Sebab tubuh kita ini ternyata kitab sejati kita. Kitab yang sebenarnya itu adalah tubuh kita sendiri sebetulnya. Makanya orang-orang bijak mengatakan kitab suci tertua yang ditulis Tuhan dengan tangannya sendiri adalah tubuh kita. Itulah, itu makanya kan banyak sekali kata-kata. Tapi itu kan sekedar kata-kata. Tapi intinya adalah gimana Bunda ya bisa meniti ke dalam diri, ya tentu saja Bunda harus ditunjukkan jalannya. Nah, semoga suatu saat Bunda bisa bertemu saya untuk saya tunjukkan jalannya. Ya, karena ini sudah terkait metode. Supaya ketemu amal soleh yang sebenarnya. Jadi amal soleh itu how to meet, how to see ya diri sejati kita, Bunda. Ya, baik. Ya, baik, terima kasih ya, Bunda. Sangat menyimak, berarti sangat menyimak Bunda Lisa. Ya, nanti di akhir acara ini Bunda bisa akses ada Pak Sugeng ya nanti diberikan selalu berulang-ulang tadi oleh. Nah ini ya, ini catat aja nomor telepon ini supaya Bunda bisa. Nah ini 0877 8169 5548 dicatat untuk aksesnya ya. Nanti bisa bisa. Nanti ini udah terkait metode kan berarti pertanyaan Bunda. Jadi sebetulnya Bunda ya, saya ingin tunjukkan satu lagi biar Bunda yang baca ya, satu ayat lagi.
Oh, sorry, Ya. sorry. Maaf ya. Saya tutup dulu yang ini. Ini karena layarnya ketutup sama saya. Maaf, maaf. Ya, Bunda Lisa, saya tunjukkan satu ayat lagi, Bunda. Oke. Ya, Ya, Bunda yang baca ya. Bunda yang baca ya baik, baik ya, ya, biar keren, biar keren, biar keren. Baik ya, ya. saya tunjukkan ayatnya dulu. Saya tunjukkan ayatnya. Oke. Nah, silakan Bunda baca. Silakan, silakan. Bunda Lisa. Bahasa Indonesianya aja. Iya. Ya, bisa bahasa ini? Bentar. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Oke, keren ya ayat ini ya, Bunda. Ya, Siapa yang berjanji Allah kan? ya. Ya. Tidak mungkin Allah menyalahi janjinya kan? Betul? Ya. Oke. Ya. Ini Quran surat Al-Ankabut ayat 5, jelas sekali ya. Oke. Ya. Kalau tadi Al-Kahfi ayat berapa ya? Ayat 17. Catat ya. Al-Kahfi Ya. 17 ya. Oke. Saya sengaja ya berkah saya dalam hidup sehingga saya bisa mudah sekali memahami Al-Quran, sehingga saya bisa berselancar gitu membawa para sahabat untuk menunjukkan ayat demi ayat ya, supaya semua itu tidak ada persepsi kita. Karena selama ini, mohon maaf ya, kita ini beragama lebih banyak berpersepsi. Amal soleh aja dengan amalun hasanah kita nggak bisa bedakan. Betul nggak? Kan selama ini amal soleh itu ya semua yang disebut dengan kebaikan namanya amal soleh. Padahal kan di Quran itu sangat spesifik sekali kan. Ayatnya tadi sudah saya sampaikan, Al-Kahfi ayat 110 ya. Oke, Bunda Lisa, terima kasih. Baik, Ayah. Sudah. Ya, terima kasih, Ayah. Oke, baik, silakan. Sudah menunggu di sini ada Mbak Dewi ya, Mbak Dewi. Silakan Mbak Dewi. Di unmute dulu. Silakan Mbak Dewi Elata, boleh di-unmute? Ya, silakan Mbak Dewi. Ya, Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam. Tapi maaf, aku mungkin nanyanya loncat ya dari yang apa yang di webinar malam ini gitu, karena saya nggak bisa baca Al-Quran gitu, karena ya itulah aku dari kecil kan nggak sekolah, jadi cuma sampai kelas 2 SD, jadi pendidikan juga kan kurang maksimal gitu. Nah, tapi dari aku mendapatkan tamparan itu nih yang ada di dalam diri gitu. Nah, dari situ aku belajar tentang fisika kuantum, matematika, sains apa itu. Nah, aku di situ menemukan banyak hal gitu. Nah, ya banyak keajaiban, cuman aku belajar untuk memperbaiki, cuman saya kan nggak bisa baca Al-Quran gitu. Kalau insya Allah kalau cuman sekedar kasih sayang, ya aku bisa mengerti untuk semuanya lah gitu. Cuman kalau untuk membaca Al-Quran saya belum pinter, mungkin bisa tapi hanya sedikit gitu. Tapi bisa, insya Allah untuk menerapkan bisa gitu. Maksudnya mengerti bahwa apa sih kesadaran diri, insya Allah saya tahu gitu. Pertanyaannya, ya itu aku cuman bingung karena ya sholat bisa 5 waktu, cuman baca Al-Qur'annya ini saya belum bisa, Ayah. Oke, baik. Jadi, ya saya sudah bisa menangkap ya. Mungkin ini sharing dari Mbak Dewi ya. Jadi gini Mbak Dewi. Nabi Muhammad sendiri kan dijelaskan secara syar'i ya. Nabi yang ummi. Jadi beliau sendiri ya selalu dikabarkan oleh semuanya kan beliau sendiri tidak bisa baca tulis. Jadi sebetulnya nggak usah kecil hati ya bahwa ya tidak bisa membaca, tetapi bisa menerapkan. Karena gini kan Quran sudah diterjemahkan kok, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah kita baca terjemahannya saja kan sebenarnya sudah sangat menolong karena sudah jadi bahasa kita. Nah, dengan demikian kan kita bisa menerapkannya. Tetapi sesungguhnya Quran yang sejati itu sebenarnya hati nurani kita sendiri. Karena sebetulnya bimbingan dari dalam diri kita itu tidak pernah mati, Mbak Dewi. Iya. Tidak pernah mati. Jadi seperti tadi, saya menerapkan kasih sayang, saya menerapkan itu, menerapkan ini. Karena apa? Karena
Mohon maaf ya, Iya, dari situ. saya bukan menyepelekan ya. Banyak sekali orang yang hafal Quran, pintar baca tulis Quran, tapi perilakunya tidak mencerminkan. Jadi dia hanya bangga aja bisa membaca. Karena membaca itu, apalagi menghafal, itu kan level kognitif yang rendah. Yang paling bagus itu kan setidaknya dalam level kognitif itu menerapkan. Yang ketiga, kan mengingat, memahami, menerapkan. Banyak ya saya menyaksikan orang-orang yang tidak pandai ya baca tulis dalam pengertian Arabnya. Karena Quran bukan bahasa Arab, Quran bahasa Arab kok. Bahasa Tuhan itu sebenarnya bahasa rasa. Dan rasa itu ada di sini. Saya diingatkan nih sekarang, kamu jangan bohong. Iya. Saya diingatkan nih sekarang, kamu jangan menyakiti orang. Saya diingatkan sekarang, kamu harus bercinta kasih dengan semua orang. Saya diingatkan di sini, semua makhluk itu setara. Kamu jangan merasa diri kamu itu paling hebat. Kamu harus bisa memperlakukan orang lain seperti kamu memperlakukan diri kamu sendiri. Itu yang keren sebetulnya. Jadi makanya Rasulullah itu kan diutus ke semesta untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak itu adalah turunan dari cinta kasih. Makanya orang yang tidak punya cinta kasih di dalamnya, karena tidak pernah menghubungkan diri dengan sumber cinta kasih, ya saya kira, mohon maaf ya, tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Nah, saya tadi sepakat dengan Mbak Dewi yang mengatakan, saya belajar fisika kuantum, saya belajar matematika, saya belajar sains, saya menemukan begitu banyak keajaiban di situ. Ya, saya setuju. Saya juga belajar fisika. Keahlian saya adalah fisika ya. Keahlian saya di bidang fisika material elektronik. Jadi saya mendalami fisika kuantum, fisika statistika, saya mendalami fisika zat padat, saya mendalami fisika material elektronik. Dan semua yang diciptakan semesta ini sebenarnya cuma satu tujuannya, untuk mengenali dia kok. Makanya Tuhan bilang, aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan semua ciptaan, dan dengan ciptaan itu, kamu bisa mengenali aku. Jadi kalau tadi belajar fisika kuantum, belajar matematika, belajar sains, mungkin pernah baca bukunya Gary Zukav. Judulnya adalah The Woolly Master. Itu cerita tentang fisika kuantum, superstring, dikaitkan dengan spiritual. Itu keren sekali ya. Jadi oleh karena itu maka ketika kita ya belajar ya pada aspek-aspek itu, menemukan simetrinya. Antara fisika dengan metafisika itu ternyata simetri ya. Material dengan spiritual itu simetri ya ternyata. Itu pencerminan. Itu keren ya. Sehingga kita mendapatkan dari kedua sudut pandang itu sebuah titik temu yang sangat luar biasa. Jadi jangan kecil hati tidak bisa baca itu. Ya, bagaimana sekarang di dalam sholat? Sudah. Sekarang apa yang bisa dilakukan oleh Mbak Dwi ya? Karena Allah itu kan bahasanya bahasa rasa, ya, gitu. Jadi jangan terpercaya sama orang-orang yang kemudian memberikan justifikasi. Oh, kalau kamu bacaannya salah, tajwidnya salah, masuk neraka. Janganlah itu. Ya tidak ada, Tuhan tidak menyediakan tempat untuk membakar hamba yang dicintai. Sudah, yang bisa Mbak Dewi lakukan sekarang, lakukanlah. Karena yang paling utama, ya sholat itu kan sebenarnya kesadaran. Ya, itu. Memupuk kesadaran. Maka sholat sendiri kan artinya adalah menyatu. Makanya wudhu itu artinya adalah berpisah. Maka sering-sering berpisah dengan selainnya, agar kita bisa menyatu dengan dia. Itulah sebetulnya hakikat dari sholat. Ya, oke. Itu, Mbak Dewi. Ada lagi satu lagi ya. Silakan. Iya, karena kan saya kan nggak pakai kerudung juga gitu, karena menurut saya apapun itu yang saya lakukan ketika itu baik, aku nggak menyakiti orang lain, aku mengerti segala yang aku lakukan itu gimana ya? Karena kan aku kadang kalau pergi sama teman gitu, kayaknya teman tuh dia kayak ada feeling something nggak bagus, tapi aku juga tahu, tapi aku nggak bisa mengungkapkan gitu. Karena aku bisa baca ini orang nih nggak suka gitu, tapi aku berusaha untuk enggak itu gitu. Cuman kan udah kebaca gitu ya. Ya, baik. Mbak Dewi, bagaimana? Yang Mbak Dewi nyaman hari ini lakukan. Yang Mbak Dewi nyaman hari ini lakukan. Lakukanlah ya, yang Mbak Dewi nyaman. Karena agama itu tidak pernah melarang dan agama itu tidak pernah menganjurkan. Agama itu kan isinya adalah pernyataan saja. Itu semua pilihan kok, gitu. Makanya saya dalam hal ini tidak dalam keadaan untuk memaksa harus begini, kan tidak ada paksaan dalam agama. Sudah, nyamannya sekarang apa lakukan. Nyamannya sekarang apa lakukan. Ya, gitu. Bahwa kemudian ada justifikasi dari orang, dia itu kemudian memandang kita rendah gara-gara kita berbeda pakaian mereka. Justru yang seperti itu yang aneh gitu ya. Merasa dirinya sudah suci tapi kok masih memperlakukan orang lain yang berbeda dengan cara yang aneh. Menurut saya itu harus belajar toleransi, ya, gitu. Kan ini saya akan ambil contoh yang sederhana ya. Kita ini sering mengatakan diri kita ini cukup bijaksana.
tetapi minta dihargai oleh orang yang kita judge seakan-akan tidak bijaksana. Kan aneh, masa orang bijaksana minta dihargai oleh orang yang tidak bijaksana? Harusnya mereka yang sudah berpakaian seperti itu lebih toleran, lebih menghargai. Harusnya sikapnya harus lebih santun. Tunjukkan dong, agama bukan sekedar pakaian, tapi agama itu adalah akhlakmu, ya. Karena gini, ya, kata Rasul, barang siapa yang tetangganya tidak merasa nyaman dengan mulutnya saja, itu kan tidak dimasukkan orang beriman. Kan sekarang ini kan kita berteman itu bertetanggaan kan sebetulnya. Kemudian kita tidak nyaman ya dengan perilaku dia, apalagi dengan justifikasi. Kan sebetulnya patut dipertanyakan siapa yang beriman, siapa yang tidak kan gitu. Kalau saya terus terang, saya tidak memandang orang, ya kesucian seseorang bukan dari soal cara dia berpakaian, tapi cara dia memperlakukan orang lain. Kepedulian kepada orang lain. Ya, gitu. Jadi silakan nyamannya seperti apa. Saya tidak memberikan anjuran, tapi saya juga tidak memberikan larangan, karena agama itu isinya pernyataan sebetulnya. Itu pilihan kok. Silakan ya, nyamannya seperti apa silakan. Oke, terima kasih. Baik, Mbak Dewi. Ini udah ada Mbak Yuni, silakan. Selanjutnya ada Bunda Yuni, silakan. Silakan. Mbak Yuni Baik. Lestari. Baik, Assalamualaikum. Ayah Guru, mohon maaf ini izin tidak buka cam karena sinyalnya 1-2 bata. Ayah Guru takut mati di jalan. Yes. Silakan Ini aja. Ayah Guru terkait dengan, saya terima kasih banget setiap penjabaran Ayah Guru itu selalu membuka wawasan baru buat saya. Ya. Terkait dengan Al-Fatihah tadi, ihdinas siratal mustaqim, Yes. berikanlah petunjuk jalan yang lurus itu ya. Ya. Itu kan selalu kita baca dan menjadi syarat untuk sholat. Lah, Ya. kenapa kalau kita berada di jalan yang minta petunjuk jalan yang lurus, berarti kan kita sedang berada tidak di jalan yang lurus. Sementara ada klaim bahwa agama kita adalah agama yang paling sempurna, gitu. Terus sementara Tuhan itu kan maha sempurna, mungkin nggak menciptakan sesuatu yang tidak sempurna sehingga perlu direvisi gitu ya Guru. Terus yang kedua ya Guru, terkait dengan pertanyaan Mbak yang barusan tentang aurat rambut ya. Saya juga pernah membaca ada hadis satu rambut keluar nanti ayah, kakak, adik dan semuanya ikut terseret ke neraka. Kalau Tuhan itu maha adil, kenapa kok seperti ada diskriminasi dengan wanita? Sementara wanita itu kan rambut itu kan mahkota ya Guru ya. Kenapa nggak diciptakan botak aja gitu biar nggak ini gitu ya? Mohon penjelasannya ya Guru. Mohon maaf dengan pertanyaannya. Terima kasih. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Bunda Yuni ya. Saya mungkin salah mengambil Mbak karena dari suaranya nih kayaknya ya seusia saya kayaknya. Ya. Jadi Bunda Yuni ya. Kan salah satu syarat kita sholat itu harus membaca Al-Fatihah. Ya kan? Itu termasuk rukun sholat. Ya. Tapi Al-Fatihah itu hati-hati. Al-Fatihah itu bukan sekedar bacaan. Karena Al-Fatihah itu kan ada alif lam, Al-Fatihah. Jadi kalau ada alif lam dalam bahasa Arab itu berarti kata benda. Jadi sebenarnya Al-Fatihah itu bukan sekedar bacaan. Tapi Al-Fatihah itu yang sebenarnya adalah kunci untuk membuka. Jadi artinya kalau kita sholat harus dalam keadaan terbuka. Terbuka apanya? Ya terbuka. Terbuka penglihatan kita kepada jati diri kita sendiri. Sehingga ada koneksi ya. Kalau tidak ada keterbukaan, maka tidak ada koneksi. Itu yang menyebabkan kita jadinya ya kadang-kadang suka ngawur, pikiran kemana-mana. Tuh. Nah, terus tadi kan saya mengatakan, kan dari redaksinya tunjuki aku ke jalan yang lurus. Nah, kalau kita minta ditunjukkan ke jalan yang lurus, kan berarti itu sebuah kerendahan hati sebenarnya dalam diri kita. Supaya kita terus melakukan perbaikan, supaya jalan kita semakin hari semakin baik. Kan itu kerendahan hati sebetulnya. Kerendahan hati dari seorang hamba. Kan itu sebetulnya bagus. Saya tidak mengatakan tidak sempurna, tidak. Cuman dari redaksinya kan, ginilah. Tolong dong, saya beri makanan. Berarti kalau kita minta diberi makanan, berarti saat ini kita tidak sedang pegang makanan dong. Kan itu sebetulnya. Nah, kalau kita minta ditunjukkan ke jalan yang lurus, ya bukan berarti kita ada di jalan yang salah. Mungkin saja kita sudah, kaki kita itu sudah satu mungkin on the track, tapi satu lagi belum. Kan itu kerendahan hati dari seorang hamba yang minta ditunjukkan semakin hari, jalan kita semakin baik. Kan sebetulnya tidak ada yang salah di situ. Dan saya tidak mengatakan bahwa agama apalagi tidak sempurna. Tidak. Ya, semua agama menurut saya ya baik. Ya. Saya juga belajar semua tradisi agama. Tapi saya juga mengambil Islam sebagai baju agama saya. Kenapa? Bukan soal benar salah. Tapi karena saya merasa cocok aja dengan Islam. Sekali lagi ya, ini soal kata-kata yang harus bijaksana dalam segala sesuatu. Ya,
Saya mengambil Islam sebagai agama saya, ya karena saya cocok gitu. Ada mungkin sahabat yang mengambil Buddha, ya mungkin juga karena cocok gitu. Ya sudah gitu, kita saling menghormati, saling menghargai. Tidak usah secara eksklusif kita merasa jalan kita satu-satunya yang paling benar, lalu kita kemudian menyalahkan jalan orang lain. Kan itu yang paling bagus. Karena apa? Agama itu urusan pribadi kita kok. Itu ya, Bunda Yuni ya. Oke. Ya. Yang soal itu tadi aurat, ayah. Oh ya, nah, satu lagi aurat ya, aurat. Ya sebetulnya kalau kita bicara tentang ini itu, jadi saya harus hati-hati ya, karena banyak sekali kita pemahaman kita yang keliru tentang ini. Jadi saya ingin menekankan bahwa Nabi Muhammad itu diutus ke semesta itu untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi kalau begitu agama itu intisarinya apa? Akhlak gitu. Akhlak. Kalau agama intisarinya akhlak, ya sudah kita berfokus pada akhlak. Nah soal pakaian, ya agama itu apa sih? Kan agama itu penjumlahan antara ajaran para guru dengan tradisi. Ajaran para guru dengan tradisi, itu kan agama. Jadi seperti yang dikatakan oleh Gus Dur, ya, seperti yang dikatakan oleh Bung Karno. Ya kamu boleh beragama Islam, tapi kamu kan tidak mesti Arab. Kamu boleh beragama Hindu, tapi tidak mesti India. Kamu boleh beragama Kristen, tapi tidak usah menjadi Yahudi. Ya sudah, kamu beragama apapun, ya tetap aja sebagai orang Indonesia. Kan kita punya tradisi masing-masing. Itu silakan saja. Kalau saya tidak mau usil terhadap itu. Apalagi menggunakan ancaman-ancaman ini, ancaman itu. Agama itu bukan ancaman kok. Ya, agama itu latihan dasar menempa diri sebetulnya. Supaya kita punya kehalusan hati nurani dan budi pekerti yang luhur. Yuk ya, yang sudah pakai jilbab teruskan. Ya, bagus. Ya. Jangan kemudian karena Anda menggunakan itu, kemudian Anda menyalahkan orang lain. Itu yang keliru. Itu kan pilihan, silakan saja. Jangan pakai hukum-hukum kemudian menjustifikasi orang lain, Anda masuk neraka, saya masuk surga. Siapa sih yang menjamin Anda bahwa Anda itu selamat? Kan nggak ada. Yang menjamin Anda ya diri Anda sendiri. Jadi oleh karena itu, terkait dengan ini, saya sekali lagi tidak berada pada posisi untuk menganjurkan juga melarang. Saya hanya menyampaikan pernyataan-pernyataan itu sebagai sebuah pilihan. Silahkan nyamannya seperti apa. Kalau masalah itu. Tetapi satu, ya masalah akhlak itu yang utama. Apakah kita berani mengatakan orang kemudian pakaiannya tidak seperti kita, kemudian kelakuannya lebih baik daripada kita? Masa iya gitu kemudian orang itu masuk neraka gitu? Kan sebetulnya Nabi sendiri mengatakan agama itu akhlak. Saya menyaksikan banyak orang yang berakhlak. Nah, oleh karena itu maka saya tidak berada pada posisi untuk memasuki dimensi itu. Itu kan soal pilihan masing-masing. Silakan saja. Terima kasih Bunda Yuni. Iya, terima kasih ya Guru. Saya mengalami juga seperti Mbak yang tadi. Cuma saya sudah pakai jilbab, cuma agaul gitu loh. Kebetulan Ya. komunitas saya itu komunitasnya Syari semua. Lah, jadi kalau melihat saya tuh pandangannya pandangan sinis gitu loh. Kalau pemahaman seperti ayah Guru kan enak ya. Kalau ini jadi kadang-kadang suka seperti apa ya, galau di hati gitu lah ya Guru. Terima kasih ya Guru atas penjelasannya. Saya komentari sedikit ya. Bunda pakai jilbab tetapi tidak sesar'i yang lain. Iya. Lalu yang syar'i itu memandang dengan sinis. Iya. Saya juga jadi aneh. Katanya dia udah syar'i tapi memandang dengan sinis. Harusnya orang yang syar'i itu kan harusnya memandangnya dengan penuh persahabatan. Ya. Dan gini ya, saya kasih tahu itu harus belajar ya. Belajar senyum itu bukan hanya dengan mulut. Kalau senyum dengan mulut itu masih ada kebohongan. Bisa masih ada pencitraan. Coba kita belajar senyum dengan pandangan. Tatap semua orang dengan penuh persahabatan. Belajar senyum dengan mata, bukan belajar senyum dengan mulut. Jadi harusnya kalau Anda merasa diri Anda itu lebih baik daripada orang lain, tunjukkan akhlak Anda lebih baik kepada orang lain. Kalau masih sinis, kan berarti ada yang patut dipertanyakan, ya, Bunda Yuni. Iya. Ngerti nggak maksud saya? Iya, ya? iya. Iya, Oke. terima kasih. Ya, itu kan soal akhlak. Masa katanya udah paling bagus pakaiannya tapi masih sinis? Habis lucu kan? rame-rame. Habis Iya. mayoritas begitu, Ustaz. Nah, jadi saya sekali lagi saya netral soal itu, soal pakaian saya tidak komentar. Silakan Baik, saja. baik. Ya. Terima kasih Saya ya, hanya Guru. ingin menunjukkan bahwa intisari esensi agama itu adalah akhlak. Akhlak. Iya, baik. Terima kasih, Rahayu. Oke, Rahayu. Silakan. Masih ada? Baik, saya kira. Oh, masih ada. Masih ada satu lagi ya? Oh, Siapa? boleh. Silakan. Oh, Mas Silakan. Anur. Ada Anur Abdul Majid. Silakan, Mas Anur. Silakan Anur, dibuka lagi. N-nya 1 ya? Ya, suaranya belum terdengar oleh saya. Belum terdengar.
Mungkin ada masalah internal. Ayah Anda Nur. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Anur. dari saya barulah sekitar 3 bulan mengikuti ayah. Ya. Tadi sebenarnya sih udah kebahas ya sama ayah yang barusan soal ihdinas siratal mustaqim. Ya. Mungkin ini lebihnya gimana sih ayah cara menangkap ihdinas siratal mustaqim itu dengan intuisi diri gitu. Soalnya tadi nyambung ke hal lain kan, mungkin dalam perjalanan hidup itu kita tuh pasti ada kayak melenceng ayah, kalau nggak berakibat Ya. buruk, lebih ininya kayak ke karma. Apakah itu ada dampak ke orang sekitar atau enggak? Ya. Dan ya tadi satu lagi yang gimana cara menangkap intuisi soal ihdinas siratal mustaqim. Dan ayah, saya tuh pengen cerita sedikit nih. Saya jadi inget dulu pernah profesi saya tuh kan ini Grab ojek. Ya. Saya nganterin beres sholat, kalau nggak salah sekitar jam 8 pagi ya, beres sholat ada yang masuk. Tiba-tiba saya lihat ke atas ayah, ke langit. Di sana tuh hening, jalanan macet, tiba-tiba di atas saya tuh berubah semua ayah. Suasana tuh kayak bener pure kayak di Mekah. Ya. Saya seperjalanan itu nangis. Pernah ke Mekah? Pernah 2000, alhamdulillah umroh 2015. Yes. Oke. Nah, Terus? Saya diam itu biasanya kan kalau nge-Grab tuh saya ngantuk ayah ya, ini enggak. Yeah. Seperjalanan 2 jam lebih itu nangis terus. Tapi pas di Mekah nggak nangis ayah. Yeah. Ya Ka'bah diam aja. Oh ini tuh Ka'bah ya. Oh ini ya yang kata orang-orang. Oh di Ka'bah tuh gini-gini mukjizat. Pas saya lihat kok gini aja ya. Apa? Diam di Multazam saya sampai duduk 4 jam nggak kemana-mana ayah, diam. Nggak, ya udah di sana baru pas pulang ke sini ini kok nangis gitu. Oh, nah pengalaman itu tuh pengen diulangin dengan sengaja sadar. Baik. Bisa ya. Saya sudah menangkap ya. Sudah menangkap. Ya makanya segitu ayah, terima kasih. Pesannya. Ya. Jadi itu Anur itu E-nya harus 2 biar ada artinya. Oh. Ya. Jadi Ya, Anur ya. Anur Abdul Majid itu bagus sekali ya. Majid itu mulia ya. Jadi cahaya sebagai bapaknya kemuliaan. Nah, makanya N-nya harus 2 itu biar keren. Oke, baik, itu cuman bercanda aja saya. Ya. Baik, Mas Anur ya. Bagaimana cara menangkap intuisi? Lihat saya semua. Tubuh kita tuh ada 5 tingkatan. Ada physical body, tubuh fisik. Ada energy body, tubuh energi. Ada mental body, tubuh mental. Ada intuitive body, nah di sini intuitive body, kemudian ada yang namanya spiritualitas body, ya, gitu. Itu yang paling tinggi itu adalah spiritual body. Nah di bawah itu ada yang namanya intuitive body. Karena berkenaan dengan pertanyaan, gimana cara menangkap intuisi? Nah ini bahasa Mas Anur aja ya sebetulnya. Gini ya, pada saat kita mengalami sebuah conditioning di mana gelombang otak kita tuh tiba-tiba berpindah ya. Dari gelombang beta ke gelombang alfa. Itu yang terjadi, yang dialami oleh Mas Anur tadi. Jadi itu ada transisi brainwave itu, gelombang otak. Karena mungkin saat itu Mas Anur mengalami kepasrahan yang mendalam ya terhadap kehidupan, itu bisa menerima semua hal apa adanya, bisa semua menerima dualitas apa adanya, tidak terjebak benar salah, tidak terjebak baik buruk, tidak terjebak lagi oleh seluruh unsur-unsur dualitas. Itu yang dialami Nabi Musa. Makanya Nabi Musa akan diundang memasuki Al-Muqaddasi tua, kemudian disuruh melepaskan kedua terompahnya. Nah, melepaskan kedua terompah itu sebetulnya saat dimana kita bebas dari sukses tidak sukses, bebas dari pokoknya semua yang terjadi kita terima apa adanya, disitulah kesucian tercapai. Nah, ketika kesucian tercapai, disitulah akan mengalami sebuah pengalaman spiritual tadi. Ada sebuah keheningan yang luar biasa, ada sebuah kedamaian yang luar biasa, tenang, tentram, damai, bahagia, suci, bersih, indah, mulia. Nah itu ya, sebuah kondisi yang sangat luar biasa. Bahkan kondisi itu dicapai, kenapa tidak di Mekah? Nah gitu, kenapa tidak di Mekah? Karena sebetulnya kondisi yang semacam itu bisa dicapai di mana saja. Mungkin di sana terlalu memaksakan, waktu di sana terlalu memaksakan, ada mengejar, pengen mengalami ini, pengen mengalami itu, malah tidak mengalami. Karena ada pengen. Ya. Tapi tadi tidak pengen apa-apa. Tidak pengen apa-apa. Makanya di Quran Surat Al-Maidah, ayat yang pertama dikatakan, janganlah kamu berburu ketika sedang haji. Berburu itu artinya banyak pengen. Pergi ke Mekah tapi banyak pengen ini, pengen itu, pengen ini sampai 4 jam tadi di Multazam yang nggak dapat apa-apa, ya. Tetapi ternyata tidak di sana, malah kita mendapatkan sebuah pengalaman yang luar biasa di sini, ya, pada saat kondisi gelombang
otak kita transisi dari beta ke alfa. Itu yang dialami oleh Mas Anur. Nah, pertanyaannya tadi, gimana saya ingin mengulangi itu lagi? Harus ketemu saya. Itu bisa dialami setiap saat, Mas. Bisa dialami setiap saat. Kapanpun kita mau bisa. Itu kan dinyatakan dalam Quran surat An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Kita bisa mengalami pengalaman itu kapan saja. Indah sidratil muntaha, di puncak kesadaran kita. Nah, kita harus tahu bagaimana cara kita memasuki puncak kesadaran kita sendiri. Kita akan mengalami itu setiap saat loh. Ada caranya? Ada. Masa tidak ada? Masa saya ngomongkan sesuatu yang saya tidak bisa membuktikan? Itu bukan kebiasaan saya. Ya? Oke, Mas Anur, bisa dimengerti? Mengerti, Ayah. Yes, ya. Semoga bisa ketemu ya suatu saat. Amin. Baik, ya, masih ada tadi satu lagi.